la yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sini sampaikan ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang benar-benar yakin akan hari akhirat, beriman kepada Allah, mencintai Allah. Tidak mungkin mereka minta izin dengan berbagai alasan agar tidak berangkat berjihad, kan? Tidak mungkin. Jadi, karena kalau orang beriman tentu mereka justru yang ditunggu-tunggu adalah panggilan jihad. Nah gitu loh. Jadi orang-orang yang beriman tidak mungkin minta izin. Berarti yang meminta izin adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang ya orang-orang yang sudah apa ragu dengan janji-janji Allah, ragu dengan segala macam iming-iming yang ada di balik jihad itu. Nanti kita lihat di bawahnya. Berarti orang-orang yang beriman tidak ragu. Iya, Dulur. Karena ada satu peristiwa nanti di padang mahsyar, di Yaumul Hisab itu peristiwa yang sebenarnya memilukan ya. Memilukan bukan saja dari sisi siksa yang akan dihadapi, tapi tanya jawab mereka itu. Ingat ya, dalam ayat-ayat yang sejak kemarin kita baca, itu banyak bicara tentang bukan orang kafir. Jadi kalaupun di situ disebut misalnya nanti di ayat selanjutnya itu, la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu sebenarnya Allah yang menyatakan begitu. Karena apa? Di lahirnya orang-orang yang disebut tidak beriman tadi itu bersahadat. Gitu loh, itu yang kurang dipahami. Karena yang kita bicarakan ini adalah orang-orang yang bersahadat, yang sudah Islam. Yang dibahas di sini itu hanya karena mereka tidak berangkat berjihad, loh gitu loh. Itu sudah masuk dalam kategori kurang beriman berarti kamu, kurang yakin berarti kamu. Gitu loh. Karena kalau sampai orang beriman itu nggak mungkin begitu ada perintah nabillahi wal yaumil akhir ayyuja orang-orang yang beriman langsung bersegera, langsung bergegas. Karena memang yang ditunggu-tunggu itu ya kesempatan peluang jihad itu kapan lagi kalau nggak sekarang gitu loh. Jadi ngelihatnya itu justru sebagai peluang. Nah, tapi kalau orang yang tidak beriman kan justru melihatnya sebagai sebuah waduh gitu kan. Jihad lagi, begitu. Urunan lagi. Kan gitu. Baksos lagi gitu. Tapi buat orang-orang yang beriman justru, wih, alhamdulillah, datang lagi kesempatanku untuk menambah pundi-pundi sanguku. Apalagi kalau dulu jihad itu kan taruhannya mati. Padahal jelas orang-orang yang beriman itu ciri orang yang bisa mengikuti Rasulullah dan akan mendapat syafaat di nanti kiamat itu kan orang yang yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang yarju itu kan tidak hanya yuridu kan. Yarju itu benar-benar berharap, ingin dan benar-benar berharap untuk bertemu Allah ya, untuk juga kemudian bertemu dengan kampung akhiratnya.
Sehingga orang-orang yang benar-benar ingin bertemu akhiratnya ini ya orang-orang yang secara keimanan ini sangat mendamba. Apalagi ada janji nanti meninggal di medan perang. Sementara buat orang yang beriman itu akbarul hadiah itu al-maut. Sebesar-besar hadiah itu adalah kematian. Kematian dalam keadaan husnul khotimah. Wih, ya disambut dengan gegas, wis. Orang beriman. Gitu loh, tuh. Nah, di sini tampak ada satu seleksi alam yang terjadi secara begitu saja. Maka di sini disebut langsung wallahu alimum bil muttaqin, Allah tahu orang-orang yang bertakwa itu yang mana, orang-orang yang takwa dan imannya itu aspal, kelihatan asli tapi palsu. Innama yasta'dinu kalladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu hanyalah orang yang sebenarnya tidak beriman. Kenapa saya tafsirkan di sini sebenarnya tidak beriman? Karena pada lahirnya beriman loh ya. Loh kok gitu Gus? Lah iya, kalau bahasan orang kafir yang benar-benar sudah terus terang kafir nggak mungkin dimasukkan dalam bahasan ini. Masa orang kafir, kan nggak logis kalau ayat ini diartikan sebagai orang kafir. Coba, masa orang kafir terus izin sama Nabi, ya Nabi aku nggak ikut berangkat perang ya, memerangi orang kafir. Loh gimana, kan nggak logis ya kan? Jadi kalau ayat ini diartikan itu untuk orang-orang kafir, keliru. Karena orang kafir tidak mungkin minta izin kepada Nabi Muhammad untuk tidak ikut perang melawan orang kafir, kan nggak mungkin. Jadi ayat ini menjadi keliru kalau ditafsirkan sebagai orang-orang kafir. Berarti ini orang apa? Ya orang Islam yang fasik. Cuma disindir Allah sebagai layu minuna billahi wal yaumil akhir. Kenapa disebut layu minuna billahi wal yaumil akhir? Tidak beriman berarti kamu sama Allah. Lah kenapa? Ya karena Allah yang perintah. Lah terus kamu tidak mau kok. Lah ini Allah yang perintah. Meskipun lewat Rasulnya, tapi kamu kan ragu. Apa iya sih perintah Allah gitu? Gitu. Lah ini loh, Allah menjanjikan kalau kamu jihad, menang, kamu dapat rampasan perang. Kalau pun kamu mati dalam keadaan nanti masuk surga. Tapi kan nggak yakin dengan surganya Allah. Gitu. Sehingga disebut layuk nabil wal yaumil akhir, dan juga nggak yakin dengan hari akhirat. Kenapa? Kalau yakin di balik peperangan yang mengerikan itu ada janji kampung akhirat yang benar-benar membahagiakan. Tapi karena kamu nggak yakin, jadi memilih dunia. Makanya di ayat yang kemarin sebelumnya kan, kenapa kamu lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Kan ada itu dalam ayat yang sebelumnya itu. Kenapa kamu lebih memilih itu? Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Ayat yang 38 kemarin. Ya kan? Kama mata'ul hayati dunya bil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan dunia dibanding akhirat itu sedikit, itu loh, ayat 38. Jadi selalu membandingkan di situ. Kenapa disebut la yu'una bil yaumil akhir? Disebut tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya karena kamu, ayat 38 itu kan tentang hai orang-orang yang beriman kan. Artinya secara lahir orang yang beriman. Kenapa ketika kamu dikatakan idza qila lakum infiru, ya kan? Ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah taqaltum ilal ardi. Ketika kamu dibilang, "Hai, berjihadlah di jalan Allah." Kok berat rasa kamu? Yang disebut siapa? Orang beriman. Berarti ayat 45 ini pun tidak bisa diartikan sebagai orang kafir. Karena kalimatnya adalah panggilan sejak awal orang yang beriman. Cuma di dalam kalangan orang beriman itu ada yang imannya asli, ada yang imannya palsu. Ujiannya gimana cara menentukan asli dan palsu? Ya ini sudah
kalimatnya dengan jihad, nanti tampak. Gitu. Lah jihad kita sekarang gimana Gus? Ya jihad sholat subuh jamaah, ya kan? Jihad untuk menyedekahkan harta yang dicintai, jihad untuk berdakwah menyampaikan yang hak adalah hak, yang batal adalah batal, jihad untuk juga tidak takut dihina. Ini, tapi kebanyakan manusia lalu mengajukan izin ini itu karena Pak wartabat qulubuhum fahum fi raibihim ya taraddadun. Tapi hati mereka ragu, tidak yakin. Sehingga karena tidak yakin itulah mereka kemudian tetap dalam kebimbangan. Ya. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddata walakin karihallahum bi'atsahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Wes, mereka itu enggak aslinya memang enggak pengen berangkat. Kalau mereka memang sudah sejak awal berminat untuk berangkat, tentu sudah siap-siap toh. Gitu. Bukan kok kemudian ketika sudah pada mau berangkat lalu baru, waduh, maaf ya saya belum nggak ada persiapan. Ya memang berarti sejak awal nggak berangkat gitu loh. Makanya di situ disebut sudahlah. Memang kalau sudah begitu lalu Allah menempatkan rasa malas dalam hati mereka itu. Karena apa? Allah tidak suka mereka berangkat, sudah biarin aja kata Allah. Allah tidak suka. Kenapa? Ya karena lau kharaju fikum mazadukum illa khobalan. Karena apa Muhammad? Mereka itu kadang sudah di dalam hatinya memang ada penyakit toh. Jadi kalau mereka berangkat bersama kamu, itu tidak akan menambah kekuatanmu, malah menambah lemahnya kamu. Lemah, soalnya apa? Lalu berangkat aja sudah dengan kok gini, kok gitu. Begitu nanti ada kendala misalnya, namanya perang kan ya mesti menghadapi banyak kendala, mereka akan bikin kekacauan. Wala auda'u, dan mereka bergegas maju khilalakum, berada di tengah kalian itu nanti ya baghunakumul fitnah, malah hanya akan menjadikan fitnah di tengah-tengah orang iman. Nanti pas akan maju gitu ada kekalahan itu kan, saya bilang nggak usah berangkat, kalah toh akhirnya. Dan itu yang terjadi dalam perang Badar ketika hampir kalah kemarin ya kan. Dan termasuk di dalam perang Hunain yang kemudian mundur kacau kayak gitu kemarin kita bahas itu. Termasuk dalam perang Uhud yang kemudian bikin kacau. Dan orang-orang yang hatinya masih seperti ini, ya kan, dalam sebuah jamaah misalnya, ada orang yang masih ragu, kemudian malah suka ngendor-ngendori, inilah malah suka ngendor-ngendori, bikin kacau di dalam jamaah, wes nggak usah, wes kata Allah, wes keluar aja lah sekalian. Kalau di dalam jamaah tapi kemudian malah bikin apa? Kacau, malah ngendor-ngendori, kalau ada gerakan ini, ada kegiatan ini itu, diajak rapat malah kan ada itu yang model kayak gitu. Wis lah, keluar ya keluar, masuk ya masuk, gitulah. Jangan ngerepoti. Nah, inilah ciri-ciri orang yang disebut nanti ada ayat selanjutnya itu. Mudzabdzabina baina dzalik. Orang-orang yang in between, apa? Orang yang berada di tengah pintu. Masuk ya enggak masuk, keluar ya enggak keluar. Ngewoh-ngewohi wong liwat, bikin sulit orang yang mau lewat. Sudahlah, be gentle. Jadi yang gentle. Kalau memang enggak suka ya wis keluar. Kalau suka ya masuk. Gitu loh. Kalau memang nggak setuju ya nggak usah. Ini satu di antaranya. Makanya Allah nggak suka mereka. Udahlah Muhammad. Mereka kalau kamu dorong-dorong untuk berangkat, padahal hati mereka memang sebenarnya tidak setuju dengan peperanganmu itu. Nanti kalau berada di dalam barisanmu, mereka itu akan ya baghunakumul fitnah. Mazadukum illa khobala.
Mereka hanya akan menambah aneh-aneh aja. Termasuk pada saat Perang Badar itu kan sempat lari tunggang langgang itu karena begitu serangan musuh yang masif ya kan di lembah itu kan termasuk perang Hunain itu ketika orang Hawazin sudah mau itu kan ya Hawazin itu kan di perang Badar ya. Itu kan hampir kalah kan baik di perang Hunain maupun perang Badar itu. Lalu ada yang meneriakkan tuh, Muhammad telah mati, Muhammad telah gugur gitu. Di kalangan siapa? Di kalangan orang Islam. Udah kita pulang saja. Kacau. Memang semangatnya orang Islam itu dengan hadirnya beliau kok. Nah, pada saat itu memang Rasulullah kan sempat sampai kepukul gagangnya pedang sehingga penuh darah dan terjatuh kan. Nah, pada saat itulah ada yang teriak-teriak Rasulullah wafat. Sehingga ya kemudian kacau, orang beriman benar-benar dalam keadaan waduh. Iya gitu, sudah diantara sedih, takut, wis kacau, komandannya meninggal. Padahal kemudian akhirnya ada yang teriak lagi itu. Apakah kalau Muhammad meninggal lalu kalian lari ke belakang gitu. Ada kan ayat itu? Gitu. Lalu kemudian ada yang teriak lagi, tetap maju. Akhirnya Rasulullah hadir, Rasulullah masih hidup, baru kemudian kembali ini. Nah, yang seperti ini yang selalu ada di tengah-tengah barisan yang kemudian selalu ngendor-ngendori. Nah, padahal wa fikum sama'una lahum. Nah, ini lebih yang bahaya. Padahal di antara jamaahmu itu ada yang sangat senang dengarkan omongannya oknum-oknum itu. Kalau ngomong enak, kalau ngomong itu meyakinkan. Melek semua kan ini. Makanya hati-hati di kalangan sampean sendiri. Ya, jamaah dimanapun sampean. Ada selalu begitu dalam sebuah gerakan itu lalu orang-orang yang ya sebenarnya anggota jamaah atau dalam arti di ayat ini adalah anggota pasukan, anggotanya Nabi, orang Islam. Tapi setiap kali ada gerakan itu dia selain malas untuk maju, kalaupun dia maju berangkat, itu ikut dengan malas, sudah pun begitu, seringkali kemudian ngendor-ngendori itu. Makanya kata Allah, "Mazadukum illa qabala." Sudahlah, itu tidak akan menambah kekuatanmu orang-orang model kayak gitu. Itu hanya akan malah bikin kacau. Karena memang basicnya sudah nggak suka, nggak setuju. Maka ketika ada gerakan, ada saja yang dikritik, ada saja yang dicela. Harusnya nggak gini. Gimana Gus Glory itu? Gimana? Gus Glory sudah berubah sekarang begini. Ya berubah nggak berubah ya karepku dhewe itu ya sakarepku tuh ngapa kan gitu kalau saya mau nggak peduli ya kan. Itu Nabi Muhammad waktu itu juga digituin. Muhammad, kamu kok jadi nggak adil gitu pada saat pembagian rampasan perang. Padahal Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammadnya yang berubah, memang strategi itu seringkali kemudian mengikuti medan tempur yang dinamis. Nah, pasukan kan nggak tahu, yang tahu kan jenderal, gitu loh. Makanya bertempurnya 1000 pasukan itu sama dengan tidurnya satu jenderal. Karena tidurnya jenderal itu bangun langsung mikir strategi. Lah perangnya para prajurit kan pokoknya asal nembak dardor kan gitu. Gitu loh. Jadi bukan kok kemudian ini tapi itu tadi. Maka orang sering salah sangka terhadap Rasulullah ketika Rasulullah mengambil strategi yang berbeda. Misalnya nanti strategi di perang Uhud begini, strategi di perang Hunain begini, strategi di perang Badar, perang Khandaq begini, perang Tabuk begini. Ya beda-beda nanti pada saat pembagian hartanya rampasan ghanimah maupun fa'inya juga beda-beda.
Nah, itu strategi yang memang sangat sangat dinamis, sangat situasional. Oke, jadi itu beberapa yang perlu kita ini. Dan dulur gini loh dulur, sikap ragu dari orang yang Muslim itu yang nanti jadi sesuatu yang tadi saya sebut memilukan di hari akhir itu. Orang-orang yang nanti di akhirat ketika orang-orang yang beriman itu berjalan di atas cahaya, lalu orang munafik meminta cahaya, tapi enggak dikasih gitu. Iya, meminta cahaya, meminta ditunggu cahaya kepada orang beriman yang di akhirat itu di mana di akhirat itu enggak dikasih. Bukan kok enggak dikasih, pada hari kiamat itu kan ada satu peristiwa ya, nanti coba dibuka di surat Al-Hadid. Coba dibuka di surat Al-Hadid. Jadi murah meriah. Al-Hadid mulai ayat 10 coba. Ayo kita yang ada kaitannya dengan ini, yang lebih cocok dengan kondisi kita saat ini. Monggo ayat 10. Al-Hadid. Nggih, izin Gus Lari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum menaklukkan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nanti gantian setelah itu ayat 11. Ayat 10 ini coba lihat. Ini kaitannya dengan surat At-Taubah yang sedang kita bahas. Kamu kenapa kok masih tidak mau, masih ragu menafkahkan hartamu di jalan Allah? Padahal loh, pusaka langit dan bumi itu milik Allah. Karena apa? Tidak sama loh ya. Orang yang mau berjihad setelah penaklukan kota Mekah dan orang yang mau berjihad sebelum penaklukan kota Mekah. Ketika kota Mekah belum ditaklukkan, orang itu masih ragu, takut. Tapi setelah kota Mekah ditaklukkan, kemenangan, orang enggak gampang. Karena apa? Ya. Maka Allah menjanjikan kepada masing-masing itu balasan yang baik. Yang kedua, umat Islam jelas ada yang masih ragu kan gitu. Maka coba ayat 11. Ayo gantian. Silakan Mbak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya. Dan baginya pahala yang mulia. Nah kan gini, manusia itu kan coba betapa Allah itu maha sabar ya. Manusia kan gini, anfiku, wes coba sini hartamu, sini jiwamu, kan nggak ada iming-iming dibalas ya, kayak berikan sini berikan secara gratis. Manusia enggan, nggak mau Gusti. Oh ya kalau gitu gini aja, kalau kamu memang ragu tak minta secara gratisan, wes gini aja, tak utang. Nah, ayat yang dibaca Budia tadi utang. Mangdalladzi yuqridullah qardan hasanah. Sopone wong sing siapa orang yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang baik, loh Allah lo hutang sampean. Itu kan saking kitanya yang cowah mau diminta secara gratis nggak mau, ya sudah tak hutang coba.
Berarti kan diminta sekarang, dibayarnya nanti, kan gitu. Loh, kita dihutang itu loh kadang masih apa? Nggak yakin. Lalu nih, ya wes kalau kamu nggak mau dihutang, kemarin ayat yang sudah kita bahas di surat As-Saff ayat 10-12, ya wes dibeli wes, jual beli tijarah. Kalau memang nggak mau dihutang, dijual, dibeli wes, beli tapi ya itu tadi nanti pembayaran tempo. Ya akhirat ayat 10-11 ayat surat As-Saff juga nanti di At-Taubah ayat 111 juga ada. Innallahu ashtara gitu. Sungguhnya Allah telah membeli gitu. Enggak mau juga. Itu loh. Kamu itu loh kenapa tora noso menuso gitu kan? Maka ayat ini siapa orang yang mau memberi hutang Allah dengan pinjaman nanti akan dikasih bunga yang luar biasa. Makanya di dunia ini kenapa riba dengan bunga pinjaman tidak boleh? Karena pinjaman dengan berbunga itu hanya boleh itu hanya dengan Allah. Nanti tapi lah manusia bikin bank sekarang. Mau dikasih bank yang paling bagus itu apa? BCA, bank cabang akhirat. Gitu. Nah, ayat 12 coba. Ayo gantian yang tadi belum. Ayat 12 masih surat Al-Hadid juga biar kita tahu nih. Tadi sudah baca Mas. Barang siapa minjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda. Ayat 12. Sebenarnya Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, demikian itulah kemenangan yang agung. Itulah janji Allah. Dilipat gandakan, sampean disuruh minjamkan kepada Allah tanah 1 are, sepeda motor 1, mobil bekas, atau apalah, duit paling 10 juta, 1 miliar, atau berapapun lah, dipinjam sama Allah. Coba dibalasnya tuh, itu loh, dibalasnya itu loh. Nanti sampean akan punya apa itu? Sampean akan melihat orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan yang ikut jamaah kajian tafsir ini loh, bermandikan cahaya tuh lur. Di kanan kiri mereka ada cahaya. Sampean sekaya apapun di dunia nggak mungkin bermandikan cahaya. Bersinar sampean, berjalan di atas cahaya. Sambil diberitahu gini, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian. Wahai orang-orang yang dulu ketika di dunia tidak ngerangsang, tidak ragus, yang sabar nunggu janjiku, kata Allah. Ada surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Benar? Sungai-sungai di surga, tapi bukan sungai dunia. Sungai di surga beda, Mas. Sungai di surga itu ada sungai yang isinya khomer tok. Apa? Anggur, wine, yang sekarang harganya 1 botol ada yang harganya 200 juta, barang itu loh. Wine-wine yang dibanggakan para artis itu loh. Nanti di sana jadi airnya sungai, tapi malah disebut tidak memabukkan. Lalu ada juga sungai yang isinya susu. Nah, susu tapi ya susu surga, bukan susu duniawi yang isinya hanya krim malahan, bukan susu. Lalu ada sungai yang isinya adalah madu. Tidak pliket, tidak kayak di dunia madu semua bilang asli. Madu tapi di lubung semut. Kan? Ini susu, jangan anu loh ya, sama tak beritakan. Kemarin setelah sampean kemarin saya kan
aktif ya baca majalah sains, NASA itu menemukan ada satu meteor, yang meteor itu kan batu di angkasa yang berterbangan yang jumlahnya juga triliunan. Ada satu meteor yang sedang menuju ke bumi, tapi ya jaraknya masih jauh. Itu materialnya adalah dari emas dan permata, yang kalau itu diuangkan, maka seluruh penduduk bumi ini kan jumlahnya hampir 8 miliar sekarang ini. Maka seluruh penduduk bumi akan dapat 1,8 M. Seluruh penduduk bumi, termasuk yang cindil-cindil bayi itu. Jadi kalau meteor itu terus dibagi sama seluruh penduduk bumi, itu setiap orang dapat 1,8 miliar. Gimana? Atau kalau sampean pengen kaya gimana kalau meteor itu dibiarkan aja biar ke bumi? Lah iya, kalau padahal itu baru sebutir debu yang dimiliki Allah di angkasa raya ini. Ini majalah sains loh ya, yang menyatakan itu. Dan beberapa tahun yang lalu juga sudah kita bahas, NASA juga menemukan ada beberapa planet yang isinya itu air, cairan, tapi cairan itu disinyalir adalah seperti wine. Nah, kalau kita sambungkan dengan kalimat tadi bahwa sungai-sungai di surga itu isinya adalah, ada loh ayatnya. Lah itu yang dijanjikan kepada kita tuh loh. Itu yang dijanjikan kepada kita di surga itu. Lah kalau sudah kayak gitu loh. Ya Allah, kan gitu ya. Jadi sungai-sungai di surga itu 4 macam sungai. Di dalam surga itu ada air yang dari khomer, dari susu, disebut dalam surga itu 4 sungai itu adalah Efrat, Nil, Seihan, dan Jaihan. Namanya sih memang ya kan. Disebut dalam Al-Quran itu. Nah kalau sudah kayak gitu kita kemudian nggak kepencut itu kan. Tapi yang